Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar training, pelatihan dan pengembangan SDM. Mata kuliah Manajemen Diklat, dosen pengampu Dr. Ambar Sri Lestari SEMPD. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar training, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Materi ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, dan saya Asy'ari Muhammad sebagai pembicara pada video kali ini. Materi pertama yaitu urgensi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Seperti apapun hebatnya sistem kualitas manajemen, secara mutlak mereka semuanya bergantung pada kegiatan manusia dalam usahanya untuk berhasil. Sumber daya manusia merupakan penentu akhir dari keefektifan sistem manajemen kualitas dalam praktek. Terdapat 5 domain penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, yaitu profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Materi yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi yang ketiga, pengertian pelatihan. Pelatihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, pekerjaan melatih. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Sebab ada tuntutan baru dan posisi yang baru. Materi yang keempat, pengertian pengembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Materi yang kelima yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada 6. Yang pertama, memperbaiki kinerja para karyawan. Yang kedua, memperbarui keahlian para karyawan. Yang ketiga, pemahaman karyawan terhadap organisasi. Yang keempat, mengisi celah antara kinerja karyawan yang diprediksikan dengan kinerja aktualnya. Yang kelima, menangani permasalahan operasional. Dan yang keenam, promosi karyawan. Selanjutnya materi yang keenam, fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya ada 2. Yang pertama, dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Yang kedua, diharapkan program demikian dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Materi yang ketujuh yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang telah ditentukan. Yang ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Materi yang terakhir yaitu jenis pelatihan sumber daya manusia. Ada 4. Yang pertama, pelatihan rutin, dilakukan untuk semua karyawan atau orientasi karyawan baru. Yang kedua, pelatihan teknis, yaitu memungkinkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang ketiga, pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah, dilakukan untuk mengatasi masalah operasional dan antar pribadi
serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional. Yang terakhir, pelatihan perkembangan dan inovatif, yaitu menyediakan fokus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individu dan organisasional untuk masa depan. Sedangkan jenis pelatihan menurut Nur Hayati ada dua. Yang pertama, pelatihan internal, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di dalam organisasi, biasanya dengan menggunakan fasilitas dari organisasi. Yang kedua, pelatihan eksternal, di mana pelatihan yang dilaksanakan di luar organisasi dengan cara mendaftarkan pegawai pada program atau kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.